Jadi kita tahu isi dan kepala presiden itu seperti apa, calon presiden. Jangan gimmick. Kalau gimmick itu susah. Jadi kalau gimmick itu susah, atau statement-statement yang tidak bisa kita ukur. Nah kalau ini cara berpikir, kalau Anies berkuasa kira-kira konsepnya tentang BUMN itu seperti itu. Pemikiran saya kurang lebih sama dengan Anies ini. Jadi BUMN memang semata-mata jangan mengejar keuntungan. Tapi bukan berarti bisa digaruk dengan seenaknya. Harusnya orang yang bekerja di BUMN itu adalah orang yang berpikir tentang pelayanan publik. Dan tidak boleh mendapatkan penghasilan yang luar biasa besarnya. Apalagi sampai double dan menjadi bancaan. Negara itu punya dua tangan. Satu namanya birokrasi, kementerian atau dinas. Yang satu namanya BUMN atau BUMD. Itu saya sampaikan. Tapi dua-duanya itu tangannya negara. Untuk apa? Untuk melaksanakan tugas negara, meningkatkan kesejahteraan, menghadirkan keadilan. Jadi, fungsi badan usaha milik negara itu bukan mengejar keuntungan. Bukan. Karena kalau dia mengejar keuntungan, dia menjadi private entity saja. Dia adalah state entity. Dia mengerjakan hal-hal yang justru tidak menguntungkan. Karena itulah dikerjakan oleh negara. Karena sebagian dari peningkatan kesejahteraan dan menghadirkan keadilan dilakukan menggunakan mekanisme korporasi tapi not for profit. Ingat, mekanisme korporasi tapi bukan sekedar cari keuntungan. Bung Hatta berpandangan begitu. Karena itulah Bung Hatta membicara tentang badan usaha milik negara. Mekanismenya korporasi tapi tujuan utamanya bukan cari, kalau Pak ini kalau cari untung negara, enak betul jadi negara punya perusahaan. Saya yang bikin regulasi, saya yang pelaku regulasi. Betul tidak? Iya, tangan kirinya bikin regulasi, tangan kanannya melaksanakan regulasi di pasar. Badi terus, kira-kira orang Jawa bilang gitu. Ya pasti untung, Pak. Jadi when you are regulator, then you're not market player. If you're a market player, ya jangan jadi regulator. Kecuali, ada kecualinya. Kalau nggak ada kecualinya repot. Kecuali industri strategis yang memiliki national interest yang tinggi. Nah, di situ bisa. Ada. Misalnya, ada bidang science, technology, communication misalnya itu. Yang itu strategis. Sampaikan pada para direksi BUMD di Jakarta bahwa tugas Anda itu adalah meningkatkan kesejahteraan dan menghasilkan keadilan sosial. Itu tugas Anda. Pakai mekanisme korporasi. Sementara birokrasi tugas yang sama, tapi mekanismenya mekanisme birokrasi. Ada yang tidak bisa dikerjakan pakai birokrasi, Pak. Tidak bisa. Saya beri contoh. Transportasi sistem di Jakarta. Kenapa kalau tidak dikelola oleh Dinas Perhubungan, Pak? Itu Transjakarta tidak pakai Dinas Perhubungan. Pakainya PT Transjakarta. 100% milik kita. PT itu. Kenapa? PT-nya pasti tekor, Bapak Ibu. Kenapa tekor? Karena tidak mungkin revenue dari penumpang itu menutup biaya kosnya, nggak mungkin. Di situ peran negara ada. Tapi kenapa pakai mekanisme korporasi? Supaya memiliki ruang untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang tanpa terikat dengan peraturan regulasi birokrasi. Mau ganti eselon repotnya nggak kira-kira? Mau memperlakukan promosi sulitnya nggak kira? Rekrutmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, itu tadi terkait Anies Baswedan. Bicara mengenai fungsi dan peranan badan usaha milik negara. Jadi sobat semuanya, sengaja saya tampilkan video ini agar kita nanti berdebatnya itu paradigmatik ya. Jadi kita tahu isi dan kepala presiden itu seperti apa, calon presiden. Jangan gimmick. Kalau gimmick itu susah. Jadi kalau gimmick itu susah, atau statement-statement yang tidak bisa kita ukur. Nah kalau ini cara berpikir, kalau Anies berkuasa kira-kira konsepnya tentang BUMN itu seperti itu. Bahwa BUMN bukan hanya mengejar keuntungan, profit, tetapi BUMN itu yang terutama adalah menyelenggarakan atau melaksanakan fungsi negara. Apa itu fungsi negara? Fungsi negara itu adalah mensejahterakan rakyat.
yaitu mencerdaskan rakyat, memajukan kesejahteraan umum, melindungi bangsa agar ikut dalam perdamaian dan kedamaian dunia. Jadi fungsi BUMN itu adalah bagian atau tangan negara untuk mewujudkan fungsi atau tujuan bernegara. Negara punya dua tangan, satu birokrasi dan satunya korporasi. Tapi korporasi di sini tidak seperti korporasi swasta yang mungkin dalam sebagian besar benaknya adalah mengejar keuntungan. Tapi korporasi negara adalah korporasi yang terutama untuk mewujudkan tujuan bernegara. Sobat era sekalian, pemikiran Anies ini kurang lebih sama pemikiran dengan saya ya. Ada buku saya, sobat era sekalian, BUMN dalam sudut pandang tata negara. Bisa ditampilkan ya, bisa di searching, bisa ditampilkan. Saya juga begitu mengatakan bahwa tujuannya adalah bagaimana mewujudkan atau mewujudkan tujuan bernegara. Itulah fungsi BUMN. Walaupun dalam gerak langkahnya BUMN itu menjadi gadis cantik dengan profit tinggi. Jabatannya kemudian dikejar oleh banyak orang karena gajinya tinggi, tantimnya besar, bahkan lebih besar dari perusahaan swasta. Makanya rusak jadinya. Orang ramai-ramai datang ke BUMN itu untuk menggaruk BUMN sebanyak-banyaknya, bukan lagi melaksanakan atau berfungsi untuk tujuan bernegara. Bahkan BUMN itu dijual-jual menjadi perusahaan terbuka. Pada awalnya menjadi perusahaan terbuka itu agar BUMN jauh lebih efektif dan efisien. Tapi lama-lama tadi perspektifnya adalah perspektif keuntungan. Salah satu KPI, Key Performance Indicator dari direksi dan komisaris itu adalah kalau bisa menaikkan keuntungan atau laba sebesar-besarnya. Baik laba kotor maupun laba bersih. Coba bayangkan. Jadi insan-insan BUMN itu sudah kehilangan elannya, semangatnya untuk melayani rakyat. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Itu soalnya saudara sekalian. Tapi bukan berarti mentang-mentang dia untuk pelayanan rakyat, tiba-tiba BUMN itu tidak profesional atau tidak efektif, tidak efisien. Dia harus memakai kaidah-kaidah korporasi ya, dengan pertanggungjawaban yang ketat keuangan BUMN-nya. Dan bukan berarti kemudian bisa dipoya-poyakan. Justru keuangan BUMN jauh lebih ketat harusnya daripada keuangan swasta. Kenapa? Karena kalau keuangan swasta itu ya ada pemiliknya, ada ownernya. Tapi kalau BUMN ownernya itu adalah rakyat Indonesia, bangsa Indonesia. Sehingga ownernya itu nggak langsung bisa cawe-cawe dalam urusan ini. Jadi yang bisa cawe-cawe itu menteri. Jangan lupa BUMN ini bukan milik menteri, bukan milik presiden, tapi milik bangsa, ada rakyat Indonesia ya. Begitu sahabat era sekalian biar paham ya. Jadi saya menulis ini ya, BUMN dalam sudut pandang tata negara. Salah satunya misalnya landasan konstitusional BUMN pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Eksistensi BUMN dalam mewujudkan tujuan negara. Jadi kalau kita lihat misalnya gini, saya pernah menuliskan ya dari rumusan dia. Jadi gini, misalnya para pendiri bangsa, the founding parents melalui BPUPKI merumuskan dasar negara, ideologi bangsa dengan menggunakan pendekatan konsep welfare state, negara kesejahteraan. Hal ini sebagaimana dicantumkan dalam ketentuan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keberadaan sila keadilan sosial dimaksudkan oleh pendiri bangsa agar negara berfungsi di antara ideologi sosialisme dan liberalisme kapitalisme dalam mencapai tujuannya. Makna keadilan sosial dipertegas kembali dalam tujuan negara yang diatur, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan sebagainya. Dari rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah, memajukan kesejahteraan umum agar dapat melaksanakan ketertiban dunia ya. Pemahaman keadilan sosial dimanifestasikan dalam konstitusi negara melalui ketentuan pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Yaitu cabang produksi yang penting bagi negara dikuasai oleh negara, dan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian bertolak dari perspektif negara kesejahteraan yang bertujuan untuk memberikan jaminan atas kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur, pemerataan pembangunan, dan menghadirkan nilai-nilai keadilan dalam pola hubungan negara
dengan rakyat, terkhusus dalam sistem perekonomian nasional, pemerintah membentuk perusahaan negara atau badan usaha milik negara. BUMN secara paradigmatik ditempatkan sebagai suatu perpanjangan tangan negara untuk menguasai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak serta menguasai bumi, air, dan seterusnya untuk digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, tujuan dari BUMN adalah sebagai pelaku ekonomi yang mengejawantahkan pasal 33. Jadi, sahabat RS sekalian, pemikiran saya kurang lebih sama dengan Anies ini. Jadi BUMN memang semata-mata jangan mengejar keuntungan, tapi bukan berarti bisa digaruk dengan seenaknya. Harusnya orang yang bekerja di BUMN itu adalah orang yang berpikir tentang pelayanan publik. Dan tidak boleh mendapatkan penghasilan yang luar biasa besarnya, apalagi sampai double dan menjadi bancaan. Dia harus menjadi entitas sebagai tangan negara untuk mensejahterakan rakyat. Kalau tujuannya murni keuntungan, ya serahkan saja kepada swasta. Makanya sangat aneh kalau sekarang dalam benak masyarakat dan Menteri BUMN sekalipun, mungkin benak Presiden bahwa BUMN itu adalah cetak keuntungan. Tapi bukan berarti kalau dia rugi dibiarkan. Kalau rugi itu dari kegiatan bisnis tidak profesional namanya. Kalau rugi itu karena adanya korupsi, ada inefisiensi, tidak profesional namanya. Tapi kalau merugi itu karena melakukan pelayanan publik, nah itu wajar. Contoh misalnya menjual produknya di bawah harga pasar sehingga disubsidi oleh negara dan subsidi dari negara belum bisa turun, itu wajar. Tapi kalau terjadi inefisiensi, jadi bancaan dan lain sebagainya, itu yang kurang ajar ya. Gitu saudara sekalian untuk memahami bahwa fungsi BUMN. Tapi kembali kepada jalan pemikiran, terus terang saya sukar belum menemukan pikiran-pikiran calon lain. Nanti kalau ada pikiran-pikiran calon lain, saya akan tampilkan juga dan kita bahas nanti. Tapi kalau cuman bluffing, ya, kalau Anda anti korupsi, Anda akan jadi sasaran dan itu sih bukan konsep. Itu hanya bluffing. Yang konsep itu seperti ini, yang bisa dinilai. Jadi kalau Anies melihat BUMN itu bukan sekedar mengejar keuntungan, tapi menjalankan fungsi negara. Mungkin ada juga orang bicara, oh enggak, kalau BUMN ya tetap aja ngejar keuntungan. Itu nanti kita bisa perdebatkan. Itu caranya untuk mengetahui kualitas seorang calon begitu ya saudara sekalian. Bung RH, saya mau tanya dong, seberapa takutkah Bung RH kalau seandainya Pak Prabowo Subianto jadi Presiden RI 2024 dan apa alasannya? Gak ada yang saya takut ya. Yang saya takutkan adalah yang terpilih itu adalah sama perilakunya dengan presiden sekarang yang hobi memecah belah masyarakat dengan memelihara buzzer, memelihara para relawan dan menggunakan instrumen hukum untuk memenjarakan orang yang kritis. Itu saja khawatirnya, bukan takut, khawatir. Karena kalau begitu bangsa kita nggak akan pernah maju. Tapi kalau misalnya baik Anies, Ganjar mau Prabowo berkomitmen terhadap demokrasi tanpa tapi-tapi, karena gini kita banyak excuse-nya begini, oh iya kita demokrasi, tapi kan kita nggak bisa dong orang bikin hoax, bikin fitnah dan lain sebagainya, harus diproses. Kalau begitu caranya kita nggak akan ada demokrasi, karena antara memfitnah dengan bikin hoax, dengan kritik itu bisa jadi satu, nggak karu-karuan. Maka terjadilah fenomena Habib Rizik. Bilang sehat dianggap menyebarkan hoax, kena 6 tahun. Diancam hukuman, dituntut 6 tahun, dihukum 4 tahun dan untungnya ada diskon 2 tahun. Menulis Jumhur Hidayat Antar Permana dan dianggap menyebarkan berita hoax juga, kena juga. Walaupun cuma 10 bulan, tapi ya tetap kena. Jadi yang saya inginkan adalah demokrasi, kebebasan berpendapat. Jadi paradigma saya adalah pejabat publik itu tidak boleh tersinggung kalau dikritik. Bahkan kritik yang paling keras dan pedas sekalipun. Bahkan dihina sekalipun tidak boleh membalas. Tapi kan dia juga manusia, boleh. Kalau dia mau membalas, maka dia tanggalkan dulu jabatan publiknya. Itu harus begitu etikanya. Nanti kalau dia merasa terhina, maka dia bisa gugat secara perdata. Tidak usah menggunakan tangan negara untuk memenjarakan. Karena kalau menggunakan tangan negara kita tidak akan pernah jadi negara demokratis. Nanti akan ada yang namanya upaya-upaya untuk mempengaruhi penegak hukum. Entertaining. Masa kita sesama warga negara saling memenjarakan hanya karena kita berbeda pendapat atau kita saling hina-hinaan. Jadi kita harus menjadi bangsa yang tidak mudah memenjarakan, tidak mudah untuk membui orang lain. Itu ya Lucky Tremonti. Jadi siapapun yang berkuasa it's okay sepanjang dia mau menjunjung tinggi demokrasi dan kebebasan sipil.
Ya tentu dia tidak korupsi macam-macam lah, tidak korupsi dia ada. Tapi yang bagi saya yang paling penting adalah demokrasi dan kebebasan sipil itu sebagai hal yang paling penting at the first place serta pemberantasan korupsi. Jadi kita tidak membutuhkan pemimpin yang otoriter ya, tapi pemimpin yang paham tentang demokrasi. Hadir Bung RH dapat kuliah gratis setiap hari. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang bilang gak mutu ya, oke lah ya. Jadi kalau menghadirkan narasumber bukan saya tidak mau, tetapi kan sudah saya bilang ini adalah corongnya Refli Harun bukan corongnya narasumber. Kalau corongnya narasumber kan Anda bisa lihat di tempat lain ya. Tapi kalau Refli Harun kan hanya bisa dilihat di sini aja. Kalaupun kita menghadirkan narasumber ya itu sebagai pelengkap, bukan yang utama. Sebagai pelengkap, bukan yang utama ya. Oke, apalagi ya? Semoga Erdogan dan Anies Baswedan terpilih sebagai presiden. Satu Turki, satu Indonesia. Kemudian apalagi ya? Hak rakyat untuk mengkritik. Iyalah. Bang RH dukung siapa dari ketiga capres yang ada? Jawab tegas Bang. Ya tegas saya dukung Anies gimana? Sudah berapa kali saya bikin konten. Tapi saya mendukung value. Jadi kenapa saya dukung Anies? Karena saya anggap Anies lah yang bisa memelihara demokrasi, menumbuh kembangkan demokrasi, dan melindungi kebebasan sipil. Kalau presiden lainnya karena di-endorse oleh kekuasaan istana hari ini yang alergi dengan kritik, gampang sekali menangkap orang, memenjarakan orang dengan menggunakan para buzzer, para pengadu, maka saya menganggap bahwa ancaman itu akan nyata kalau seandainya yang berkuasa adalah putra mahkota dari penguasa hari ini. Kan begitu. Dan terbukti demokrasi kita tidak berkembang 9 tahun terakhir. Malah mundur. Itu yang dikatakan Freedom House dan kemudian direplikasi oleh Saiful Mujani Research and Consulting, media yang selalu mengunggulkan Presiden Jokowi. Kan begitu. Itu saja ya sahabat era sekalian. Mudah-mudahan bisa dipahami ya paradigma berpikir itu. Dan saya berusaha menemukan apa sih paradigma berpikirnya yang lain, calon-calon yang lain. Tentu yang bisa dinilai, bisa dikritik. Nah ini satu sisi Anies sudah memberikan konsep tentang BUMN, tidak sekedar mengejar keuntungan. Nanti orang bilang begini, kalau cuma begitu aja saya juga bisa. Nah ini bukan soal saya aja bisa, tapi kita nanti akan bisa memperkirakan kalau dia jadi presiden kira-kira gimana kebijakannya atas BUMN. Itu masalahnya. Dia menganut aliran itu. Dia menganut aliran tentang kesejahteraan rakyat. Bukan liberalisme, bukan efisiensi, sekedar mencari keuntungan dan lain sebagainya. Nah itu yang harusnya kita pahami ya Sobat RH sekalian. Misalnya konsep tentang petugas partai. Enggak doyan saya pasti. Karena kalau konsep tentang petugas partai itu artinya partai dianggap lebih besar dibandingkan Indonesia negara ini. Jadi kalau misalnya dia menjabat, dia tetap belongs to political party. Padahal harusnya loyalitas ke partai itu berakhir ketika loyalitas Anda ke negara dimulai. Kan begitu, ya. Jadi ini cara-cara berpikir ya, konsep berpikir. Jadi kalau misalnya Anda mengatakan sudah 9 tahun jadi presiden pun tetap dianggap sebagai petugas partai, maka Anda akan hanya melayani warga partai Anda. Padahal Anda adalah the President of Republic of Indonesia. Saya bahkan berangan-angan suatu saat ya, kalau orang itu terpilih sebagai presiden dia harus keluar dari keanggotaan partai politik. Walaupun tidak realistis, tapi untuk konteks negara yang korupsinya seperti Indonesia, menjauhkan kekuasaan dari sumber kekuasaannya, dari asalnya itu penting. Karena kalau tidak, ya dia gunakan kekuasaan untuk menguntungkan kelompok atau partainya. Itu yang menjadi gawat. Saja saudara sekalian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.